Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani Haptiningsih SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 Universitas Mataram. Pada hari ini, tanggal 4 Desember 2023, saya akan mempraktikkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan mata pelajaran biologi materi peranan virus pada siswa kelas 10 IPA 3 di SMA Negeri 1 Terara. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian pagi hari ini? Oke, udah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Iya. Oke, baiklah. Bu Guru lihat nih ada beberapa teman kalian yang tidak masuk. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Guru minta tolong ya, ketua kelas pimpin temannya untuk berdoa. Baiklah, untuk mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama berdoa dalam hati. Berdoa dipersilakan. Amin. Selesai. Oke, Bu Guru absen dulu. Ahmad Irawan, Aliatul Jannah, Anissa, Baik Citra, Baik Imelda, Baik Olin, Baik Yara, Dwi, Eva, Nia, Rizkika, Windy, Airul Azmi. Mana dia? Sakit. Oke. Tia mana? Terus Dwi. Oke. Udah ya, ada sekitar 5 orang yang udah masuk pada pagi hari ini. Kita mulai pembelajarannya ya. Masih ingat materi minggu kemarin? Masih. Apa coba? Oke, daur litik dan daur lisogenik. Hafalannya bagus banget ya. Sekarang perhatikan, Ibu akan menayangkan PPT. Ada gambar yang perlu kalian amati. Nih, ada gambar. Gambar animasi ya. 2 orang menurut kalian kira-kira dia kenapa nih pada gambar ini? Batuk, bersin. Terus apa ini? Virus yang menular kepada orang lain dengan cara bersin atau batuk. Oke, untuk analisis gambarnya udah bagus ya kalau kita belajar virus di pagi hari ini, dan untuk pengantarnya di minggu kemarin udah kalian pelajari ya untuk virus itu jenisnya apa. Untuk materi kita pada pagi hari ini adalah peranan virus. Bu Guru nanya dulu nih dari gambar yang udah kalian lihat ya. Dia kira-kira nih kena penyakit apa? Kalau sampai dia tertular sama virus yang begini nih, tampilan kayak gini, dia kena penyakit apa? Influenza atau pilek ya. Emang sekarang lagi musim pilek karena memang lagi pancaroba, pergantian musim. Jadinya harus tetap menjaga imun tubuh agar terhindar dari penyebaran virus-virus yang ada. Ini ada yang kena pilek nih hari ini. Ada Roni yang kena pilek. Terus siapa lagi? Jangan batuk, jangan bersin depan temannya. Nanti minimal pakai masker ya. Kalau emang flu-nya masih berat, kayaknya tuh udah sembuh. Oke, cara penyebarannya melalui apa? Udara. Gimana dia bisa lewat udara? Apa tuh virus tiba-tiba keluar dari tubuh atau gimana? Dengan cara? Melalui bersin atau batuk. Ini ilustrasi ini menunjukkan bagaimana cara persebaran virus di dalam proses-proses kehidupan. Kan ini interaksi antar makhluk hidup itu tidak bisa kita hindari ya. Tidak mungkin kita tidak ngomong antara satu orang dan orang yang lain. Dan apabila kita ya sebagai pribadi diri sendiri, kalau kita memang terkena penyakit yang
ada unsur untuk menular ke orang lain dan kita harus beraktivitas, jadinya harus mawas diri ya untuk menggunakan masker atau menjauhi kerumunan, diam di tempat yang memang bisa tidak menularkan penyakit tersebut terhadap orang lain. Gimana? Bisa dipahami? Oke, sekarang HP-nya dibuka. Kita akan melakukan pretest dulu. Ini buka aplikasi Quizzes ya. 956050. Tuh, baru satu. Olin, Windia. Gimana? Udah bisa? Oke. Ayo, siap. 2, 1, mulai. Oke, untuk pretestnya udah selesai ya. Dari hasil yang terlihat tadi, ini belum mencapai nilai ketuntasan ya, masih 40% yang bisa jawab dari soal yang tadi. Nanti kita coba lagi setelah pembelajaran dilakukan, kita coba nanti untuk post testnya. Nggak usah stres dulu dengan nilai pretest ya. Gimana? Oke, bagus kalau gitu. Untuk pembelajarannya kita lanjut lagi. Untuk materi yang tadi ya, bisa diperhatikan. Untuk hasil post testnya, walaupun belum bagus ya, nggak masalah. Nah, perhatikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, melalui literasi dan pengamatan video, peserta didik mampu menganalisis peranan virus yang menguntungkan dan merugikan. Itu yang kita pelajari untuk tujuan pembelajaran pada hari ini. Rizkika, minta tolong dibaca yang nomor 2. Melalui diskusi dan presentasi, peserta didik mampu mengevaluasi penyakit pada hewan dan tumbuhan yang disebabkan oleh virus. Oke, itu yang perlu diperhatikan ya untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, Ibu Guru akan menyampaikan beberapa garis besar ya dari materi yang akan kita pelajari pada peranan virus dalam kehidupan. Yang pertama, ini pengertian virus ya secara umum berasal dari kata Latin yang berarti cairan berlendir atau disebut dengan racun. Lanjut, virus merupakan agen infeksius yang berukuran kecil dan komposisi sederhana yang hanya dapat berkembang biak di sel hewan, tumbuhan, atau bakteri. Dia disebut bersifat parasit obligat. Oke, ini udah di awal kemarin ya untuk pengertian, terus sifat dari virus tersebut. Ini lanjut, peranan virus di sini bukan hanya merugikan ya. Yang kita tahu dari gambar yang ditampilkan tadi itu, kita hanya tahu virus itu hanya merugikan saja. Tapi ada dua peranan virus dalam kehidupan. Ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Yang tadi yang kita buat sampel contoh yang kena flu, yang kena cacar, yang kena COVID, itu biasanya masuk ke kategori peranan virus yang merugikan. Oke, sekarang yang menguntungkan. Emang virus itu menguntungkan ya? Ada untungnya ya? Ada. Dari yang dibahas di sini untuk yang menguntungkan, yang pertama di sini bisa untuk membuat vaksin. Yang kedua ada untuk terapi gen, ada pengobatan secara biologis yang memanfaatkan virus, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya, sebagai biopestisida, biologis di bidang pertanian, itu dipakai, bukan hanya menggunakan pestisida kimia yang biasa kita temukan di lingkungan keluarga kita, tapi ada ada virus yang dimanfaatkan untuk biopestisida, nanti dia tidak akan mencemari lingkungan seperti pada penggunaan biopestisida kimia. Itu ya, bisa dipahami? Lanjut lagi ada interferon. Ada yang keenam, pembuatan hormon insulin pada dimanfaatkan untuk penderita diabetes. Lanjut di sini penyakit yang disebabkan oleh virus banyak sekali sudah disebutkan tadi. Ada influenza, ada COVID, ada cacar, ada herpes, Ebola, dan lain sebagainya. Itu nanti akan kita bahas, sudah tertuang di dalam LKPD yang harus kalian selesaikan. Udah ya. Untuk ice breaking sekarang.
biar otot-otot dan otak kalian itu segar karena tadi udah pretest dengan jawaban yang masih kurang ya, kurang dari presentasi kelulusan yang memang harus. Sekarang semuanya Bu Guru minta berdiri. Oke, kita 2 kali aja ya untuk pegangan biar otot-otot kalian relax. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai pundak, lutut, kaki. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu pundak, lutut, kaki. Oke, gimana? Udah happy semua ya? Balik di posisinya masing-masing. Ayo, jangan kesenangan main pundak, lutut, kaki ya. Oke, Bu Guru kemarin udah mengirimkan materi di WA grup ya. Udah dibaca? Oke, udah ya. Sekarang ada video yang akan Ibu Guru tampilkan. Videonya dianalisis, terus kita diskusikan. Untuk permasalahannya harus kalian analisis ya. Permasalahan dari video yang ditampilkan. Awal tahun 2020 sudah dipenuhi dengan berjuta loh. Salah satunya adanya pandemi yang mewabah secara global. Dan dari Newsstore. Oke, videonya udah selesai. Gimana? Dari hasil yang kalian tonton setelah menganalisis video yang Bu Guru tampilkan, apa nih yang bisa kalian analisis dari video yang tadi? COVID-19 itu topik yang ada di video yang tadi. Terus apalagi selain itu yang kalian tangkap dari video yang tadi setelah dianalisis? Gimana, Ricky? Penyebaran COVID-19 berasal dari hewan. Hewan apa? Kelelawar. Itu yang trending ya di COVID tahun 2019 kemarin, yang penyebaran awal mulanya dari manusia yang mengkonsumsi kelelawar. Itu ya. Terus ditemukan di mana tuh yang pertama kali? Di Wuhan, China. Yang untuk virus corona memang di awal ya, awal sekali muncul, walaupun mungkin dari apa yang dijelaskan tadi di video yang panjang, untuk corona itu sudah diteliti dari beberapa puluh tahun yang lalu sama peneliti yang tadi sampai dia meninggal. Tapi kenapa dia baru booming kemarin? Itu ada beberapa kontroversi ya. Ada yang kontroversinya di bidang politik, sampai masuk ke ranah pemilihan presiden Amerika. Terus Donald Trump tuh sama siapa tuh lawannya yang tadi, presiden yang menang sekarang yang untuk Amerika? Joe Biden. Oke, itu kontroversi ya yang ada kemarin, tetap ada kaitannya dengan politik. Terus lanjut lagi, ada yang bilang juga dari apa? Selain politik tadi, kebocoran laboratorium yang ada di Wuhan. Itu kebocoran, entah gimana cara bocornya, tapi itu virus bisa tersebar luas di masyarakat sehingga bisa menginfeksi masyarakat secara ke seluruh dunia ya, seluruh dunia, sehingga disebut dengan pandemi. Itu bisa dipahami ya dari hasil analisis yang tadi. Selain itu apa lagi? Ada? Cukup? Oke, bisa dipahami ya. Udah bagus untuk menganalisis video yang tadi, di mana virus corona ditemukan di Wuhan. Terus asal mulanya dari hewan kelelawar yang dikonsumsi dengan keadaan yang kurang mateng. Di sini juga banyak yang makan kelelawar orang Indonesia. Ya, ada yang tahu? Hah? Ya, Bu Guru nggak ngerti bahasamu. Ya, yang jelas ada ya orang Lombok juga yang makan kelelawar. Biasanya tuh pada bujang-bujang yang pergi nembak-nembak nggak jelas, dipakai buat apa tuh kelelawar? Kayak nggak ada ayam aja yang bisa kita makan ya. Makan kelelawar. Itu yang pertama. Tapi dari sekian banyak ya orang-orang pribumi kita juga zaman dulu udah makan kelelawar, tapi nggak ada ceritanya yang kena corona. Makanya terjadi kontroversi. Yang tadi ada yang kebocoran dari laboratorium, karena ini udah diteliti lama ya. Kalau langsung mengkonsumsi mungkin orang-orang kita biasanya memasaknya dengan matang, makanya kita itu nggak ada ceritanya virus corona ditemukan di Indonesia, walaupun orang Indonesia tuh banyak sekali yang makan
kelelawar, apalagi di bagian Indonesia bagian timur ya, timur di bagian Sulawesi sana kan dia makan hewan-hewan ekstrim. Ya, Kalimantan itu yang biasa makan hewan-hewan ekstrim, tapi tidak pernah kita dengar ya ada yang terkena penyakit corona. Oke, cukup ya untuk video yang Bu Guru tampilkan tadi. Bu Guru rasa cukup untuk orientasi pada masalah. Sekarang Bu Guru udah membagikan kelompok ya. Ini kelompoknya secara heterogen udah Bu Guru bagi. Sekarang Bu Guru bagikan LKPD-nya untuk kalian kerjakan. Nanti cari juga sebagian di internet ya untuk jawabannya. Oke. Ini udah ya? Oke, ini udah? Ini udah. Oke, lanjut ya. Kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada LKPD itu udah sangat jelas. Semuanya berdiskusi dengan pembagian materi-materi per orang. Dikerjakan ya. Ini nomor 1 belum? Oke. Dikerjakan. Ini bagi juga nih kelompoknya siapa yang ngerjain nomor 1, nomor 2 sampai tabel-tabelnya apa semua. Mana boleh begitu. Ayo. Dikerjakan. Ayo. Semangat. Referensinya di handphone ya. Oke, sudah mulai? Mulai. Bantu temannya nyari. Ayo. Diskusi, Irawan, fokus. Ngomong ya, ada masih ngomong juga. Ebola, asing nggak tuh terdengar Ebola? Asing ya Ebola. Apa itu Ebola? Sejenis penyakit yang kayak gimana sih Ebola? Yang menyerang sistem darah. Oh, oke. Dia nyerangnya darah ya, cairan-cairan tubuh. Terus kayak gimana sih kondisi tubuhnya kalau orang terkena Ebola itu? Biasanya demam tinggi, kepala parah. Oke. Dari mana tuh Ebola? Indonesia ke mana? Dari negara Afrika persebarannya. Oke, bagus. Dilanjutkan ya. Oke, kita lanjut presentasi ya. Kalau LKPD-nya udah selesai, kita lanjut presentasi. Kelompok pertama yang maju, Bu Guru mau kelompok campak. Ayo, kelompok campak. Geser maju. Oke. Semangat. Ayo, Ron. Oke, ini mikrofonnya. Ayo, siapa yang jadi moderator, siapa yang jadi penyaji dan penjawab? Kelompok satu ini. Iya dah, ayo. Jangan lupa ya, biar kedengaran suaranya. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu materi campak. Oke, lanjut perhatian campak. Campak ini adalah penyakit limbah infeksi virus yang ditandai dengan demam, sakit tenggorokan, dan ruam di seluruh tubuh. Ini adalah gejala yang ditimbulkan demam, paru-paru, pilek, sakit tenggorokan, kadang-kadang ruang mulutnya akan jenis-jenis penyebabnya terinfeksi virus influenza dan daya tahan yang menurun. Selanjutnya bicara ketika mudah saat batuk, bersin, bicara atau bisa melalui cairan. Cara pencegahannya yaitu menghindari interaksi langsung dengan penderita, menderita memakai masker, mengurangi penderita, jangan mengurangi cairan. Kemudian cara upaya pengobatan adalah berkatnya minum air putih, minum obat istirahat, konsumsi suplemen vitamin A, minum obat cairan langsung.
vaksin yang benar. Selanjutnya yang kedua, jenis senyawa yang mampu mencegah perbaikan replikasi dalam sel hidup. Yang ketiga adalah untuk memproduksi vaksin. Yang keempat, pemberantasan hama-hama, yaitu tidak berlebihan atau melindungi tanaman dari kerusakan. Yang terakhir, pengobatan secara biologis, yaitu perlawanan atau pembuatan dari gangguan Apa itu? yang bersifat Sebenarnya, dalam sebenarnya. makhluk hidup. Sini betul. Jangan nanti bukan. White. Ayo, ada yang tanya? Berapa? Ayo. Kemiknya yang apa? Ini dari kelompok satu. Nanti kelompok kalian Gimana cara memproduksi vaksin? Sekian. Mau dijawab? Oke, ada yang jawab. Sekarang solusinya yaitu dengan cara sebenarnya Gimana? apa yang masyarakat terima karena semua membuat jenis vaksin. Kalau vaksin tersebut bisa diproduksi atau beri ke masyarakat luas. Gimana menurut pendapat kalian jawaban temennya? Ada yang mau menanggapi? Bener apa enggak? Ayo gimana kelompoknya kalian yang nanya? Paham apa enggak? Kurang. Mungkin ada yang mau dari Saya. Oke, silakan Eva. Tadi pertanyaannya bagaimana cara pembuatan vaksin? Ya, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu vaksin. Vaksin adalah antigen atau mikroorganisme yang diinaktivasi atau dilemahkan yang bila diberikan kepada orang yang sehat untuk menimbulkan antibodi spesifik terhadap mikroorganisme tersebut sehingga bila kemudian terpapar akan kebal dan tidak terserang penyakit. Cara memproduksinya dengan cara diinaktivasi atau dilemahkan, dimurnikan, diformulasi dan kemudian dikemas. Sehingga cara kerja vaksin di tubuh dengan cara membentuk sistem imun tubuh. Sekian. Terima kasih Eva. Gimana kelompok Oke. Oke, mungkin dua ini yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah untuk temennya yang sudah maju. Untuk presentasinya udah selesai semuanya ya. Tinggal kita lanjut, perhatikan, duduk di tempatnya masing-masing. Ini dari kelima kelompok yang maju tadi, perhatikan, kita rangkum dulu ini untuk tahapan penguatan ya, evaluasi Bu Guru berdasarkan hasil presentasi dan diskusi kalian dari awal sampai akhir. Yang tadi, yang kelompok pertama ya, maju ada kelompok campak ya. Tadi ada yang nanya nih di jawaban di nomor 1 tuh, di soal nomor 1 di LKPD-nya, dia nanya nih manfaat virus dalam kehidupan. Manfaat virus yang ditanya tadi sama temennya Olin, dia nanya untuk manfaat virus apa itu vaksin ya, karena kurang dijelaskan sama temennya dan ada mungkin kurang kajian juga tadi. Vaksin sudah dijelaskan sama temennya Eva. Vaksin itu apa tadi? Vaksin adalah antigen atau mikroorganisme yang diinaktivasi atau dilemahkan yang sudah diberikan kepada orang yang sehat untuk menimbulkan antibodi spesifik terhadap mikroorganisme tersebut. Oke, itu pengertian secara sederhana dari vaksin ya. Virus yang diinaktivasi atau yang dilemahkan. Dan itu yang dimasukkan di dalam tubuh orang atau manusia untuk tujuannya apa? Untuk
nanti apabila kalian terkena penyakit yang disebabkan virus, di dalam tubuh kalian itu sudah ada kode. Kalau di dalam tubuh kalian itu ada. Dari misalnya kalau kita kemarin kan kalian udah rata-rata vaksin COVID ya saat kalian SMP. Dan Bu Guru juga udah vaksin sampai 3 kali ya. Oh SMA kalian, kirain masih SMP. Udah kena COVID. Kalian itu bisa terkena COVID tersebut. Tapi nanti untuk efek buruknya itu lebih ringan daripada orang yang tidak divaksin. Karena tubuh kalian itu sudah mengenali COVID tersebut karena udah divaksin, udah ada di dalam tubuh kalian. Itu yang menyebabkan daya tahan tubuh kita lebih kuat untuk melawan dari gejala-gejala dari COVID atau virus yang menginfeksi tubuh kita. Sama kayak tadi campak ya. Campak itu divaksin pada saat kalian masih balita sebanyak 2 kali. Kalau kalian tidak percaya, bisa tinggal kalian buka tuh lengan kalian, pasti ada bekas suntik vaksin campak. Itu masih terlihat sampai kalian dewasa. Terus ada lagi dari influenza, Bu Guru rasa tidak ada masalah ya influenza, karena penyebarannya sudah secara luas kita tahu. COVID juga sudah. Terus yang HIV dan AIDS ya. Untuk HIV atau AIDS itu dibedakan ya. Untuk nama penyakitnya itu AIDS. Untuk virus yang menginfeksi itu HIV. Itu yang menginfeksi. Yang dimana ciri-ciri orang yang terkena HIV? Kelompok HIV gimana ciri-cirinya? Dari tubuhnya gimana? Lemah, letih, lesu, lunglai. Menurunnya imunitas tubuh. Ya, itu untuk gejalanya. Terus tubuhnya gimana lama-kelamaan kalau udah terkena HIV? Kurus? Kurus, kering. Oke, bagus. Sekarang kita lanjut ya, karena semuanya udah paham dengan materi yang sudah disampaikan. Sekarang kita simpulkan sama-sama kesimpulan dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Ada yang mau bantu Bu Guru untuk menyimpulkan? Oke, Eva. Berdasarkan hasil penjelasan dari guru dan hasil diskusi beberapa model presentasi, saya akan menyimpulkan bahwa pada materi ini virus dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu virus yang menguntungkan dan virus yang merugikan. Di mana virus yang menguntungkan di sini kita dapat memanfaatkan virus sebagai pembuatan vaksinasi, pembuatan antibodi dan memproduksi interferon. Serta virus yang merugikan, kita sudah sama-sama tahu virus yang merugikan merupakan virus yang dapat menyebabkan penyakit seperti penyakit influenza, virus Ebola, HIV, dan COVID-19. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu, review ya, review orientasi dari pembelajaran kita hari ini. Nanti kalian sering bisa nanti setelah pembelajaran selesai ya. Selanjutnya untuk penilaian akhir atau konten, sekarang kalian siapkan keluarkan HP-nya masing-masing, buka aplikasi bisnis kita post test untuk menjawab soal agar kita tahu kemampuan kalian sebelum masuk ke materi ini dan belajar. Tadi di tes dan setelah belajar sekarang di proses gimana hasilnya, semoga bisa tuntas ya 100%. Oke, dimulai buka. Oke, kita mulai ya. Oke, 4, 3, 2, 1. Oke, ini detik ini ada Anissa, Widya, sama Alia. Oke, kita akhiri ya. Oke, N ya. Oke ya, persentase kita nih berapa nih? Tunggu dulu. Wow, ini udah kategori ya. Semuanya tuntas, hampir 76% dari jawabannya. Dengan nilai tertinggi tadi ada 3 orang. Ada Alia, Anissa, sama Widya. Kasih tepuk tangan dulu ya untuk teman-teman yang udah jawab. Betul. Dan ada teman-teman yang nggak tuntas, mungkin berapa orang lagi, 2 orang. Semangat, ini hanya paling aja ya. Makanya salah klik. Oke, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini
Angga.